Halo, Ndi. Waalaikumsalam, halo Bud. Apa kabar, Ndi? Lama dah terjinguk semenjak corona nih. Alhamdulillah baik Bud. Kau lagi begawe dari rumah ya? Tidak Bud, aku masih bekerja di lapangan migas, cak biasa tulah. Di masa wabah corona pecah ini, kami pegawai migas dapat pengecualian dari pemerintah untuk jago pasokan minyak dan juga gas bumi untuk negara kita ini. Dak madai pula lantak corona, laju kita krisis energi. Insya Allah perusahaan lah komitmen untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi galau-galau gawean operasional dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan penanggulangan wabah corona. Perusahaan memperketat akses masuk dan ngecek kesehatan sebelum pegawai masuk fasilitas operasi, meminimalisir gawean-gawean yang kurang berdampak sama operasi, ngurangi periode pergantian kru yang pegawai. Itu juga diwajibkan untuk ningkat ke kebersihan, jaga jarak, di rumah baik kalau lagi tidak pegawai dan pakai masker. Yang paling penting ada proses karantina dan rapid test waktu pergantian pegawai. Artinya Medco lang ikuti dan mati peraturan pemerintah. Pesan ini disampaikan oleh SKK Migas dan Medco INP Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI, Radio Tanggap Bencana. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hari ini hari Kamis manis. Banyak yang manis-manis loh sampai di jam 11 nanti. Bersama dengan Selvian untuk hari ini tanggal 28 Mei 2020. Kita kembali lagi di Kelas Inspirasi. Pastinya kita bakal ngasih inspirasi untuk pendengar setia RRI, khususnya nih kaum pelajar yang dari saat ini nih ya, dari sekarang nih sudah mulai menata rencana untuk bisa menggapai cita-cita atau masa depannya nanti ya. Nah, yang untuk hari ini kita tuh bakal ngajakin kamu buat melihat ya salah satu profesi. Nah, ini nih sebenarnya adalah profesi yang juga bisa dibilang sih mulai banyak di era kemajuan teknologi saat ini ya, di era globalisasi saat ini. Jadi kalau dulu mungkin yang kita tahu profesi itu ya dokter, kemudian ada pilot, ada apa lagi ya atau mungkin ya seputar kayak ASN seperti itu ya. Nah, kita perlu tahu lagi nih, ada profesi lainnya juga nih yang bisa dijadikan inspirasi oleh teman-teman pelajar untuk masa depan kamu nanti. Emang apa sih profesi kita kali ini? Nah, nanti ya kita bakal ngobrol seru, bakal dengerin juga nih, ada sedikit pemaparan dari narasumber kita. Ada seorang marketer. Emang apa sih itu marketer? Nah, ini penting banget nih buat kalian yang mungkin hobi banget dari kecil nih udah mulai jualan-jualan online, ada punya ya bikin kreasi-kreasi ya, terus mulai belajar pemasaran dan lain sebagainya. Nah, ini kita bakal ngobrol sama Kakak Aprilia Lestari. Nah, kalian bisa kepoin juga Kakak April nanti ya melalui streaming YouTube di RRI Palembang. Terus kalau ada yang pengen ditanya-tanya, kalian juga bisa bertanya melalui line telepon di 0711 369977 atau juga WhatsApp di nomor 0878 9965 0916. Sesaat lagi kita bakal ngobrol ya bareng sama Kakak Aprilia Lestari, masih di Kelas Inspirasi. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah
jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, Kelas Inspirasi, rencanakan masa depanmu sejak dini ya, bersama dengan RRI Radio Tangga Bencana dalam program Kelas Inspirasi. Nah, kali ini bakal ada profesi, yaitu seorang marketer ya, yang pastinya harus punya skill, harus punya apa aja ya yang bisa miliki oleh seorang marketer itu. Aku juga penasaran sih sebenarnya. Nah, untuk itu ya, buat teman-teman pelajar, kalian bisa ikuti bersama dengan Kakak Aprilia Lestari sesaat lagi. Bisa streaming juga ya melalui channel YouTube RRI Palembang. Jangan lupa di-subscribe juga ya pastinya. Dan kita udah tersambung nih bareng sama Kakak Aprilia Lestari. Halo, Assalamualaikum Kak April. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak April juga baik ya. Ini kita lagi physical Alhamdulillah. distancing banget nih, jauh-jauhan ya. Lagi berjauhan kita. Nah, FYI juga nih kalau Kak April ini adalah Distancing. seorang marketer multinasional company yang bergerak di bidang edukasi. Wow, luar biasa banget. Bukan cuma profesinya yang keren loh, sebenarnya Kak April ini juga punya banyak prestasi. Tapi kita biarin aja deh Kak April yang bakal menceritakannya untuk kita. Dan silakan aja deh langsung ya Kak April. Oke, terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya. Oh ya, untuk semua pendengar RRI, karena kita masih suasana lebaran, saya mau ucapin minal aidin wal faizin, selamat lebaran. Dan juga stay safe ya, jangan keluar rumah dulu. Dan tolong patuhi peraturan pemerintah. Nah, untuk memulai saya mau perkenalan diri dulu nih. Nama saya Aprilia Lestari. Saat ini saya merupakan seorang employee dari perusahaan multinasional di Singapura bernama Jenastim Innovative Learning. Jadi perusahaan ini berdiri sejak tahun 2003, bergerak di bidang edukasi. Jadi kita menyediakan beberapa platform untuk para pelajar yang ingin belajar secara online. Nah, jadi itu kita bekerja sama dengan salah satu kampus di Amerika namanya Cornell University yang mengeluarkan beberapa sertifikasi. Jadi untuk para pegawai yang pengen kuliah lagi tapi nggak ada waktu, mereka solusinya adalah dengan kuliah secara online.
Nah, ada apa aja sih jurusan-jurusan yang dikeluarkan dari Cornell ini banyak sekali. Misal ada engineering, ada juga hospitality. Nah, semuanya itu kuliahnya singkat, mulai dari 2 minggu ataupun 3 bulan, tergantung jenis course yang kalian ambil. Nah, posisi saya di sini sebagai digital marketing. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, digital marketing itu seperti apa, ataupun istilah sekarang itu disebut dengan marketeers ya. Nah, jadi marketeers itu adalah sebuah sebutan untuk profesi yang menjalani digital marketing itu sendiri. Nah, digital marketing itu adalah salah satu cara pemasaran produk atau jasa menggunakan perangkat elektronik seperti sosial media, email, dan lain-lain. Nah, jadi melalui digital marketing ini, kita bisa mempromosikan bisnis tanpa harus bertemu langsung dengan konsumen. Nah, contohnya ini teman-teman, apalagi ya untuk para pembisnis di tengah pandemi ini kan sudah banyak aturan yang pengunjung nggak bisa visit langsung ke store. Nah, sebagai pengusaha yang memiliki usaha harus kira-kira berpikir strategi apa sih yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak beberapa sosial media mulai dari Facebook dan Instagram melakukan campaign-campaign seperti kalau kita punya produk makanan di food and beverage, itu banyak promo yang dilakukan seperti melakukan kalau kalian beli kalian di rumah aja biar kami yang antar. Nah, itu salah satu contoh strategi marketingnya. Nah, dan juga ada juga promo seperti kalau kalian beli satu produk sama aja kalian membantu para ojek online. Nah, itu kan strategi marketing yang mana di sini kita tuh nggak hanya hard selling, kita nggak hanya fokus biar barang kita tuh dijual secara massal, tapi kita tuh mengedukasi orang kalau kita tuh edit value, menambah value bahwa ketika kamu membeli produk kami, kalian itu membantu orang lain juga loh. Nah, di situ kan kita menunjukkan empati dan simpati kita. Nah, orang tertarik pengen beli, nggak hanya mereka butuh makan karena mereka lapar, tetapi mereka juga memberikan value ke orang lain. Nah, terus juga salah satu cara yang kalau saya lihat ya, strategi marketing dari Dove, sabun Dove yang selama ini kita tahu ya kalau Dove itu sabun dengan logo khasnya warna putih dan biru. Promosi yang kita beli sabun, mereka tuh mengedukasi orang untuk mensupport para tenaga medis di garda depan. Nah, jadi itu mereka mengkomunikasikan value-value itu. Itu Mbak, kurang lebih. Oke, jadi itu kalau untuk Kak April sendiri ya, mungkin nanti bisa jelasin nih ke teman-teman pelajar juga. Sebenarnya basic ilmunya, kemudian apakah memang perlu ada mengasah skill untuk menjadi seorang pemasar yang handal nih Kak? Sebenarnya ini sih mungkin lebih ke business acumen. Kita tuh harus orang yang idenya ide-ide segar, yang mana kita harus memantau tren-tren yang kira-kira yang sedang naik daun itu apa, karena dunia marketing itu sangat bertumbuh dengan cepat. Bulan ini strateginya ini belum tentu bisa diterapkan di bulan depan kayak gitu. Contohnya kalau digital marketing itu lebih fokus ke marketing secara digital, secara online. Berarti kita perlu kemampuan seperti bagaimana menggunakan website, terus juga ada beberapa tools yang mendukung tadi, seperti kalau kita mau jual suatu produk, terus kita pasarkan di media sosial. Yang pertama kita harus tentukan dulu targetnya siapa, audiensnya siapa, kita segmentasi usianya berapa, lokasinya di mana, pria atau perempuan. Nah, itu kita analisa dulu. Nah, setelah itu nanti kita bagi dua, ada konten kreator yang mana orang yang berfungsi sebagai pembuat konten. Nah, konten itu ada konten secara visual dan juga secara tulisan. Nah, kira-kira sebelum mencari konten apa ya, kita harus riset dulu, kira-kira tren yang kira-kira
orang mau baca tuh apa sih kayak gitu. Misalkan sekarang sudah banyak artikel bermunculan tentang pandemi-pandemi, tips dan triks. Nah, itu salah satu kegiatan marketing yang bisa kita lakukan. Terus juga ada social media manager. Nah, setelah si konten kreator tadi membuat konten, nah si sosmed manager ini bakal mengatur jadwal kapan waktu yang tepat untuk artikel ini dibaca orang. Karena Mbak, kalau kita upload sebuah artikel itu waktu-waktu yang kita upload bakal menentukan jumlah viewers kita. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, dari situ kita bisa melihat engagement-nya. Nah, dari konten yang kita buat, kan kalau di Instagram sudah bisa lihat Mbak, yang dijangkau ini sudah berapa banyak, mereka berasal dari mana aja, kayak gitu. Nah, itu bisa mengukur, oh ternyata konten yang ini yang lebih banyak dilihat, dan bisa ada pembanding. Nah, itu tuh feedback buat kita, dan data-data tadi itu sangat penting untuk kita tahu customer expectation itu apa sih, karena kita kan pengen memberi suatu kepuasan kepada pelanggan, nggak hanya menjual, tapi kan kita akan ada proses yang mana orang yang awalnya nggak pengen beli jadi beli, terus mereka mau membeli kembali produk kita, Mbak. Oke, jadi itu ya teman-teman pelajar pastinya udah punya pandangan, udah mulai masuk sedikit nih ke dunia pemasaran. Oke, jadi kira-kira seperti ini nih ya triknya di dalam dunia pemasaran, dalam mengiklankan, dalam memasarkan produk-produk mereka. Tapi kita pastinya masih penasaran dong sama sosok Kak April ini. Nah, emang sejak kapan sih Kak April ini terjun ya ke dunia pemasaran ya? Pasti ada dong awal mulanya ketika menyelesaikan pendidikan ya, kemudian sampai bisa seperti saat ini. Nah, itu kita pengen mengambil inspirasi dari kisah perjalanan Kak April ya. Tapi nanti Kak April bakal cerita setelah yang berikut ini, tetap di Kelas Inspirasi. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua.
Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Kelas Inspirasi memberikan inspirasi untuk teman-teman pelajar yang punya cita-cita sejak dini. Dan ini adalah salah satu ya yang juga punya prospek yang bisa dibilang sih cerah banget, Cie. Kok prospeknya cerah banget? Iya, karena sekarang ini kan yang namanya dunia pemasaran ya, itu tuh bisa dibilang lagi maju-majunya karena kemajuan teknologi juga ya, ini seiring dengan perkembangan teknologi loh. Jadi kita perlu tahu juga nih kira-kira emang apa aja sih yang menarik ya dari seorang marketeers ini kayak Kak April ini. Nanti Kak April bakal cerita dulu awal mulanya ya Kak April itu dengan latar belakang pendidikannya apa sampai bisa terjun ke dunia pemasaran digital ini ya Kak April. Tapi udah ada yang gabung ya via telepon ya. Kita tunggu dulu ya Kak April ya. Ada yang pengen gabung nih via telepon, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa di mana? Dari Mita di Jakabaring, Kak. Mita di Jakabaring. Ya. Halo Mita. Mita ini ada Kak April. Ada yang pengen ditanyain nggak sama Kak April? Iya, ada. Apa tuh? Halo Kak April, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mita. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kak April, keren ya di Singapura kerjanya ya. Terinspirasi deh jadinya. Kak, mau nanya gimana sih kok bisa sampai kerjanya di Singapura? Terus ini kan aku kan udah selesai SMA-nya nih, jadi mau masuk kuliah gitu kan. Nah jadi sebenarnya pengen banget juga kayak luar negeri. Terus itu udah cita-citaan banget sih dari dulu pengennya kayak ke luar negeri gitu misalnya. Jadi pengen banget, atau perlu nggak sih kita kayak ikutan program kayak pertukaran pemuda kayak apa kayak ke luar negeri gitu loh. Jadi bisa kayak Kak April yang bisa ke luar negeri juga kerjanya, karena aku tuh sebenarnya pengen banget juga yang kayak kerja di luar negeri gitu loh Kak, kayak Kakak. Terus persiapannya apa aja sih Kak? Dari sekarang pastikan dari aku yang masih SMA, yang baru tamat SMA gini kan, misalnya harus mempersiapkan apa gitu, bisa kerja sampai ke perusahaan asing kayak Kakak. Terus untuk jadi seorang marketer itu kan berarti harus pintar ngomong ya Kak, berarti ya harus banyak relasi, banyak linknya, apalagi sampai ke luar negeri kayak Kakak. Nah itu gimana sih Kak membangun relasi, kok bisa Kakak sampai ke luar negeri? Jadi intinya aku tuh sebenarnya suka banget karena Kakak tuh sampai ke luar negeri gitu. Pengen banget juga kayak gitu maksudnya. Iya, jadi mohon ini ya Kak ya, kasih tahu aku gimana tips biar bisa persiapan dari sekarang. Iya, makasih Kak April. Oke, thank you Makasih Mita. pertanyaan Mita. Dia kayaknya motivasinya tuh pengen ke luar negeri deh. Nah ini juga sekaligus sambil menjawab juga ya apa yang ditanyakan sama Mita. Nah sekaligus Kak April juga cerita dulu nih awal mulanya apa sih sampai apa yang Kak April lakukan sampai bisa menjadi seperti sekarang ini. Iya, terima kasih Mita atas pertanyaannya. Jadi kalau background pendidikan saya merupakan alumni arsitektur sebenarnya. Wah, dari UNSRI. Ya, arsitek jadi. Iya, jadi udah tertarik di dunia digital marketing itu karena saya tuh sosok orang yang suka ide-ide baru dan juga suka hal-hal kreatif. Nah, jadi sejak saya kuliah saya sudah aktif ikut beberapa komunitas sosial, dan juga setelah saya lulus kuliah saya sempat buat startup di bidang persampahan yang aktif selama 1 tahun. Nah dari pengalaman startup itulah yang mana kita membantu mengatasi solusi masalah persampahan di Sumsel ya, di Palembang khususnya. Saya sempat ikut beberapa program yang mana tahun 2019 kemarin saya sempat diundang ke beberapa negara seperti Amerika, Belanda, dan juga Inggris. Nah, di sana itu saya kan ketemu berbagai macam orang
dari negara yang berbeda, latar belakang yang berbeda juga. Ada yang dari CEO, ada yang juga dari employee, ada perusahaan-perusahaan multinasional juga. Nah, sampai saat ini saya tetap mempertahankan hubungan baik saya ke mereka. Jadi itu untuk ukuran saya yang ketika itu saya baru alumni Unsri, harus berhadapan dengan para CEO internasional, itu challenging buat saya. Nah, ketika itu ya saya inisiatif selalu mengajak obrol orang duluan, dan saya selalu siapkan kartu nama. Jadi ataupun kita langsung scanning untuk saling connect di LinkedIn, karena LinkedIn kan secara profesional dan kita juga tahu profesi Bapak itu apa. Terus kedepannya jangan lupa bilang makasih ataupun kita kirim pesan. Pada saat itu juga kita harus kirim pesan, Pak, ini Aprilia dari Indonesia yang bawa project ini kemarin, karena dalam satu hari mereka bakal ketemu banyak orang, nggak mungkin mereka tuh bakal ingat kita. Nah, gimana sih kita biar diingat terus? Ya tadi selalu tunjukkan interest kita apa. Kayak saya selalu jelasin kalau saya kemarin interestnya di bidang persampahan. Nah, terus juga jangan lupa untuk misal kalau dia update sesuatu kita komen. Nah, jadi orang itu bakal terus ingat sama kita. Makanya walaupun saya udah 1 tahun gak ketemu sama teman-teman, saya tetap saling tanya kabar, tanya update kerjaan dia gimana, siapa atau kita bisa kolaborasi antar negara. Nah, jadi saran saya kalau untuk anak muda, ya tadi habiskan jatah gagal, ketemu banyak orang, dan jangan malu untuk menyampaikan ide-ide tadi kayak itu. Dan ketika ketemu sama orang, pastikan orang itu kenal kamu itu sebagai apa, kamu itu mau dikenal orang sebagai apa sih. Nah, ciptakan personal brand itu, dan juga harus punya purpose dan value apa yang kamu mau share ke orang. Ketika orang itu sudah melekat kalau kamu sebagai seorang, misalnya seorang pencinta lingkungan atau seorang scholarship hunter atau seorang marketer, suatu saat the power of word of mouth, orang bakal nyariin kamu. Nah, kayak gitu seperti apa yang terjadi ke saya diajak teman ketika itu ada perusahaan Singapura lagi mau expand bisnisnya ke Indonesia. Nah, karena teman saya sudah tahu saya punya background internasional, makanya saya diajak untuk ikut di perusahaan ini, Kak. Nah, jadi saya nggak pernah tahu pengalaman saya kemarin bisa membantu saya bisa bekerja di perusahaan multinasional company. Dan juga yang pertama bahasa ya, karena kita sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu cukup penting untuk generasi sekarang, karena era globalisasi ini semuanya Inggris kayak gitu. Terus juga banyak sih itu, Kak, kurang lebih yang bisa saya sampaikan dari pengalaman kemarin. Jadi memperluas pergaulan tuh yang penting banget ya. Jadi kita jangan membatasi diri, terus juga terus menambah wawasan juga ya, Kak. Karena kalau kita hanya di situ-situ aja, nggak bakalan berkembang juga kitanya. Terus harus pandai-pandai membawa diri. Itu kurang lebih sih juga yang disampaikan sama Kak April. Kak, kita lihat dulu yuk pertanyaan yang ada di streaming YouTube di RRI Palembang nih. Nah, ini ada yang nanya, katanya pengalaman paling menyenangkan menjadi seorang marketer itu apa sih, Kak? Oke, jadi kita tuh membantu bisnis seseorang ketika yang memiliki bisnis itu sedang stuck nih katanya. Nah, jadi kita tuh memberikan ide-ide segar yang up to date. Contohnya itu seperti kalau usaha F&B, gimana caranya mereka itu menjual produk mereka sampai ke konsumen. Terus juga kita lebih tahu karakter seseorang ketika kita ketemu orang. Nah, ekspektasi mereka tuh apa? Nah, kita harus memenuhi ekspektasi tadi, itu yang challenging ya. Nah, terus kita lakukan riset kira-kira konsumen itu lagi butuh apa sih sekarang, kira-kira yang bakal ngetrend tuh apa sih sekarang. Nah, kurang lebih gitu. Dan contohnya misal kalau ada seorang pengusaha yang tiba-tiba menjual makanannya biasanya secara prasmanan, tiba-tiba kita kasih ide untuk lebih jual frozen food. Nah, kemarin kan pas puasa orang lumayan aktif, lumayan banyak untuk stok frozen food selama Ramadan buat mereka sahur. Nah, seperti itu kira-kira solusi yang dikasih. Terus juga di media sosial, dimana kita itu gak hanya jualan, ngasih produk ini harganya segini, cara ordernya begini, itu
itu salah satu bentuk hard selling yang mana itu nggak menjangkau orang. Ya sekarang ini contohnya orang itu mengedukasi lebih. Sekarang itu orang banyak ngasih resep-resep. Jadi misalnya ada orang jual bumbu nih, bumbu A misalnya. Bumbu itu nanti dikasih ide gimana cara olahnya, terus dia kerjasama dengan seorang brand ambassador atau influencer dari chef ini. Nah nanti konten IG-nya dia bakal nge-share resep A misalnya. Nah semua orang bakal buat makanan atau minuman tersebut. Yang kemarin kopi yang lagi hits kan semua orang pada coba. Dalgona. Nah itu merupakan iya itu kan strategi marketing juga. Jadi sekarang orang pada cari kopi apa sih yang cocok untuk buat dalgona, karena nggak semua kopi bisa ternyata kayak gitu. Aku nggak boleh sebutin merek ya. Jadi ini Kak, aku ngelihat lagi yang ada di WhatsApp ya, yang udah gabung via WhatsApp. Nah ini katanya mau nanya, kalau ingin menjadi seorang marketer, apa sih jurusan kuliah yang harus kita pilih? Nah, jurusan kuliah jurusan apa nih, Kak? Oh gitu, jadi kalau sebenarnya kalau background saya kan arsitek, sebenarnya tidak linear ya. Tapi sebenarnya sudah banyak sih, ada di jurusan komunikasi dan juga ada jurusan marketing. Nah, itu udah bisa lebih ke bisnis sih, Mbak. Bisnis nanti bakal ada subdivisinya lagi itu. Ada di bagian digital marketing, ada juga PR dan lain-lain. Nah, saya kurang paham sebenarnya karena background saya bukan itu, tapi emang ada satu jurusan yang membahas tentang digital marketing. Oke, jadi nanti bisa kepo-kepo dulu ya buat Ananda yang udah ikutan. Mungkin dia pengen jadi seorang marketer juga ya, karena kalau dilihat beberapa tahun ke depan ini juga satu profesi yang kayaknya bakal menyenangkan banget ya. Terus kita juga kayaknya nggak terikat sama waktu ya Kak kalau menjadi seorang marketers. Sebenarnya masih terikat sih Mbak ya, karena kita harus terus mantau dan juga harus report. Kira-kira itu tuh moving really fast. Jadi nggak bisa bukan sesuatu yang tetap. Jadi gimana ke depannya, ide apa minggu depan harus berganti-ganti gitu loh Mbak. Dan tapi nggak usah kerja jam 7 pagi, pulangnya jam 5 sore, kayak gitu juga nggak sih Kak? Iya sama, tapi kalau di perusahaan saya emang dari awal sudah WFH. Oke. Jadi itu sebenarnya yang paling penting ketika kita menjadi seorang marketers nih adalah punya ide-ide segar. Nah, caranya gimana biar bisa mendapatkan ide-ide segar? Tadi sempat disampaikan sedikit sih sama Kak April, tapi aku mau kembali dulu nih ke media sosial. Kali ini kita ke YouTube ya Kak. Nah, mungkin menurut teman-teman ini Kak April ini punya bisnis online gitu. Nah, jadi mereka nanyanya adalah bagaimana cara memanage bisnis online dari awal ya, di awal gitu. Oke, jadi kurang lebih ya kalau saran saya untuk yang punya bisnis online dari awal nih. Kalau misal fokus channelnya mau jualannya di Instagram, saya ambil contoh satu ya di Instagram misalnya. Nah, dari pemilihan username-nya dulu, username kalian mau jualnya apa, makanan atau jualan jasa. Nah, pastikan pemilihan nama itu belum pernah ada sebelumnya. Misalnya ABC, ternyata ABC itu sudah banyak namanya. Nah, pastikan nama tadi belum ada yang pernah buat dan juga mudah diingat sama orang. Dan juga ada kaitannya dengan bisnis kalian. Nah, terus setelah pemilihan nama tadi, di bagian bio, pastikan di bio tadi itu mencantum short biografi tentang bisnis kalian. Misalnya, kalau kalian bisnisnya di bidang jasa fotografi misalnya, kalian bisa memberikan solusi foto produk Anda, atau juga bagaimana cara membuat foto yang menarik. Nah, setelah itu jangan pernah lupa untuk cantumkan kontak, karena beberapa orang setelah IG-nya terpercaya, tapi kita nggak tahu kontaknya harus kemana kayak gitu. Nah, jadi pastiin atau langsung direct ke nomor WhatsApp atau ke website. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita jualan di awal itu kita harus edukasi dulu produk kita itu apa.
Nah, setelah mengedukasi, kan kita jualan produk atau jasa itu untuk memenuhi kebutuhan orang dan juga mengatasi masalah yang ada. Nah, kita edukasi dulu kenapa produk kita itu lebih unggul dibanding yang lain. Makanya kita perlu adakan competitor research. Mungkin kalian punya karakter seperti ini, punya kemudahan seperti ini, bisa fotonya kami langsung ke rumah, nggak perlu datang ke studio. Terus juga ada pilihan-pilihan lain. Setelah itu jangan lupa share testimoni orang yang sudah pernah pakai jasa kalian. Nah, itu bakal membangun trust, kepercayaan orang lain. Ketika mereka nggak lihat testimoni, mereka tuh agak ragu, ini udah pernah dipakai orang belum ya, kayak gitu. Terus juga selalu pantau kira-kira dari satu konten itu, konten mana sih yang mencakup atau menjangkau semua orang. Nah, dari situ kan kita bisa tahu. Dan jangan lupa aktif di media sosial, tanyakan ekspektasi konsumen itu apa. Terus juga bisa lakukan Q&A, karena kalau kita lihat all shop sekarang sudah pada kreatif loh sebenarnya, yang mereka sudah kerjasama dengan influencer, brand ambassador. Nah, peran-peran brand ambassador tadi sangat membantu untuk meningkatkan followers, tapi kadang jumlah followers itu tidak membantu dengan jumlah sales yang kita inginkan kayak gitu. Nah, jadi pastikan followers kalian itu emang followers yang emang maksudnya mau beli, bukan followers palsu kayak itu. Oke, itu dia ya. Tadi ada yang udah bertanya tadi melalui YouTube channel. Udah dapat sedikit dong gambaran gimana sih memanage bisnis online dari awal. Dan ini kita terima dulu ya via teleponnya, Kak. Ada yang udah gabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini dengan siapa, di mana? Dari Mas Bayu. Mas Bayu di mana, Mas Bayu? Di Talang apa? Oke, ada yang mau ditanyain sama Kak April? Iya, ini kebenaran saya kan pemula nih, mau bisnis ya. Mau nanya sama Mbak April, Mbak ya. Kita kan sebagai Bayu. Ya, pemula ini kan otomatis kan ada seperti motivasi bagaimana kebanyakan kan kalau kita menawarkan suatu barang itu kan ada yang nggak mau, ada yang nggak percaya. Terus meyakinkan supaya konsumen itu percaya sama kita, terus menaikkan kepercayaan diri kita itu gimana, Mbak? Itu aja, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Bayu. Nah, ini juga mungkin sama nih pertanyaannya nih, Kak, sama yang udah bertanya di streaming YouTube. Gimana sih meningkatkan kepercayaan diri, karena ada kalanya produk yang kita tawarkan nggak ditoleh nih sama orang. Terus katanya Kak April nih mah mondar-mandir terus Indonesia luar negeri, keren banget. Tuh, oke, nanti bakal dijawab ya sama Kak April. Jadi gimana supaya kita tuh pede ya ketika produk kita mungkin nggak diterima sama orang ya, gimana juga supaya produk kita tuh bisa ditoleh kayak gitu ya. Nanti bakal dijawab sama Kak April. Kita masih di kelas inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI, Radio Tanggap Bencana. Radio Republik of Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan kita masih di kelas inspirasi bersama dengan Kak April. Ini belajar mengenai pemasaran bisnis di dunia digital, atau biasanya kita bilang sih bisnis online ya. Paling sering nih. Oke, gimana nih Kak April dengan jawaban dari pertanyaan yang tadi itu?
Oke, Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang gimana caranya kita lebih pede untuk menjual produk atau jasa bagi pemula ya? Nah, itu memang salah satu kendala nih untuk orang yang baru mau mulai. Karena kalau kita nggak dapat support, itu kadang males-malesan ya. Nah, jadi kalau saya bisa kasih tips itu, pertama kita harus sering lakukan research dulu. Mulai dari siapa pelanggan kita, berapa usia, dan mereka kesukaannya tuh apa, sampai mereka tuh mau membeli produk kita. Terus juga kalau mereka mengunjungi toko online kita, bukan hanya mereka butuh, tapi bisa jadi karena mereka lagi iseng. Nah, tapi lebih dari itu kita harus membuat mereka membutuhkan dan bahkan membeli produk kita. Nah, terus juga tadi ya saya bahas harus buat akun sosial media dulu. Nah, akun sosial media tadi kan banyak tuh, ada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kira-kira kalian targetnya mau apa dulu? Bisa jadi Instagram dan Facebook, karena sekarang kan sudah ada banyak Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, yang mana itu sangat membantu kita untuk promosikan brosur online kita ke target yang tepat. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan di awal, dari awal pemilihan nama, pembuatan konten, dan juga captionnya yang bagus seperti apa, karena ada juga beberapa all shop yang fotonya bagus tetapi captionnya kurang menarik. Nah, kita harus belajar ilmu yang namanya copywriting. Mungkin setelah ini teman-teman bisa baca di Google copywriting itu apa sih, bagaimana sih menjangkau lebih banyak audiens, pemilihan kalimat dan kata itu juga sangat membantu kita. Nah, contohnya kalian bisa buat artikel seperti kata-kata yang menarik minat. Contohnya, tahukah Anda, contoh-contohnya kan banyak nih all shop yang menjual produk pelangsing peninggi. Nah, mereka suka kasih artikel yang headline-nya sangat menggiurkan sekali. Ternyata dalam waktu 5 hari turun berapa kilo kayak gitu. Kan orang penasaran gimana caranya kayak gitu. Nah, kalimat-kalimat tadi yang mendukung orang penasaran terus visit ke artikel kita. Nah, setelah itu untuk foto produk. Nah, kan itu adalah image atau citra yang pengen kita tampilkan ke orang. Kalau foto kita kelihatan nggak niat, terus informasi yang kita pengen sampaikan ke mereka nggak sampai, nah itu salah satu hal yang nggak bikin kita pede. Kalau kalian sudah benar-benar effort, sudah niat, kalian misal cari teman kalian yang bisa jago foto, bisa kalian kerjasama kayak gitu, tolong fotoin produk saya. Biar lebih proper. Terus juga dari packaging, kemasannya, kira-kira dari value apa gitu. Terus juga dari pemilihan logo, pastikan logonya itu warnanya tuh sesuai karakternya apa. Jadi misal kalau mau jualan makanan, warna yang khas karakter dari makanan ini misalnya merah yang mau diangkat, jadi isi dari konten di media sosialnya lebih dominan merah. Jadi kedepannya citra orang yang terbentuk, yang tertanam di benak masyarakat itu warna ini karena tujuannya ini. Dan juga misal kalau jualan pempek, contohnya pempek ini identik dengan warna ini kayak gitu. Nah, jadi itu kan udah tertanam di benak orang tadi. Terus juga lebih lakukan pendekatan ke konsumen sih. Kalau udah ada satu pembeli, kalau mereka sudah berhasil beli, jangan lupa tanyakan lagi gimana kesannya setelah pakai jasa atau produk kami, ada saran nggak, terus di follow up lagi, mau repeat order nggak, kayak gitu. Kita harus reach out duluan. Setelah tadi kita harus cari influencer. Nah, influencer banyak macamnya. Kalau targetnya makanan, berarti kita harus cari influencer yang memang membuat orang lain ngiler. Nah, jadi cari influencer yang tepat seperti influencer suka makan, review makanan. Nah, itu yang tepat. Kalau misalnya influencernya nggak berhasil bikin ngiler, itu kurang tepat. Nah, jadi kira-kira cari brand ambassador yang bisa bantu edukasi audiens mengenai produk kita tadi. Terus juga dari nama-nama, pemilihan nama makanan, misal bisnis makanan tadi, misal ayam bla 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 yang aneh, unik, bikin orang penasaran buat mencoba. Terus juga manfaatkan network yang ada sih. Diingat-ingat lagi teman-teman yang punya followersnya banyak, itu bisa membantu banget untuk mempromosikan bisnis kita. Terus juga kalau emang sudah ada budget yang pas,
bisa punya website, karena website itu kita bisa ukur lebih banyak siapa visitornya. Terus juga kalau di marketing itu ada istilah SEO ya, Search Engine Optimization, yang mana jadi misal kalau ada orang luar mau beli pempek di Palembang, dia bakal search pempek terkenal di Palembang. Nah, nanti bakal terurut kan nomor 1 itu pempek apa. Nah, itu yang namanya SEO tadi. Gimana sih biar pempek si ini nomor 1 paling atas, yang nomor 2-nya si ini. Nah, itu ada strateginya. Kalau orang kan biasanya bakal visit website yang nomor 1 nih, pasti orang yang sudah sering beli, yang sudah terpercaya. Nah, itu strateginya seperti harus buat banyak-banyak tulisan, artikel, buat blog. Kita cari bloggers yang bisa review tempat makan kita, terus suruh mereka tulis banyak-banyak mengenai produk kita ini, apa kelebihannya. Jadi pas kita dicari di Google itu muncul bisnis kita terus, bukan yang lain. Oke. Kurang lebih itu, Kak. Oh, jangan lupa panggil Next Carlos aja ya kalau kalau pengen promosiin tentang makanan kamu. Nih Kak April, kalau misalnya tadi ya semua cara tadi udah kita lakuin nih ya, yang disampaikan sama Kak April. Tapi kemudian kita itu sendiri ada rasa nggak pede atau mungkin langsung down hanya karena produk kita udah gencar banget nih kita promoin, kok nggak ditoleh-toleh juga sama orang gitu. Gimana sih supaya kita tuh nggak mudah down tapi tetap masih semangat aja gitu untuk terus mempromosikan? Balik lagi ke mindset ya, dari awal kita mau buka bisnis itu apa sih? Pasti kan ada interest, apakah yang kita bisniskan itu passion kita atau punya tujuan sosial kah? Nah, balik lagi ke tujuan awal tadi, selalu ingat kalau kita bangun bisnis itu ya selalu pastinya kan kita melibatkan Tuhan ya dalam setiap kegiatan kita. Nah, kita fokus jualan aja. Kalau kalian kasih produk atau jasa terbaik, pasti bakal selalu ada pembelinya. Nah, sekarang ini kita sebagai pembisnis itu mengedukasi orang, kalau saya jualan ini, saya kasih servis ini, kelebihan saya ini. Nah, terus lakukan berulang-ulang secara konsisten. Nah, pasti bakal orang pasti bakal tertarik kayak gitu. Dan mindsetnya tadi bukan berarti misal belum ada yang beli, bukan berarti produk kita tuh jelek, tapi belum ketemu target yang tepat dan mungkin belum efektif dan efisien kita mempromosikan produk kita tadi. Dan juga selalu ingat kalau produk kita ini dibutuhkan, jasa kita itu dibutuhkan orang. Nah, itu bakal memotivasi, karena tadi kalian harus semangat di awal yang buat bisnis plan. Kenapa produk ini dibutuhkan orang? Karena produk saya kelebihannya ini. Nah, harus kalian list targetnya tadi siapa. Nah, kalau kalian sudah melakukannya dengan benar, pasti kalian bakal dapet calon pembeli. Nah, itu sih, Kak. Oke, yang penting konsisten aja ya memasarkan produknya. Jangan patah semangat gitu. Kak, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya melalui channel YouTube. Jadi pertanyaannya ini adalah bisnis online apa aja yang banyak permintaan di beberapa tahun ini. Terus juga gimana nih strategi marketing di 2020 saat ini untuk usaha baik online maupun offline? Oke. Kalau yang bisnis yang sedang tren di tahun 2020 ini, menurut saya itu bisnis makanan. Makanan ya. Bisnis makanan itu ya sekarang sudah banyak yang tadi saya bilang frozen food itu sudah menjamur di mana-mana. Terus yang kedua itu bisnis lebih ke sekarang kan pandemi nih, kita lebih fokus ke imun tubuh ataupun menjaga kesehatan. Banyak minuman-minuman herbal, terus juga ada juga yang banyak membuat tools-tools untuk melindungi diri dari virus, seperti ya tadi ada masker, ada juga hand sanitizer. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang, dan juga emang ada kebijakan harus pakai masker, jadi orang kan banyak membeli masker. Nah, kalau makanan itu juga setelah orang WFH, banyak orang di rumah sibuk di dapur, terus banyak orang jual makanan karena mereka sibuk di dapur. Yang biasanya nggak jual makanan, hari ini jual makanan karena mereka coba ide-ide baru, resep-resep baru, dan peminatnya juga banyak, Kak. Terus pertanyaan kedua tadi apa ya, Kak? Strategi marketing 2020 saat ini untuk wirausaha baik online ataupun offline.
Ya kurang lebih sama dengan yang saya jelasin awal tadi sih Kak. Ya jadi lebih banyak online-nya karena sekarang kan kalau kita offline, misal kita buka booth kan udah dibatasi ya, orang juga nggak keluar rumah. Iya. Nah tadi online tadi ya seperti beberapa channel tadi di website, Facebook, Instagram solusinya, terus juga via banyak nih kalau yang edukasi seperti saya, perusahaan yang saya kerja ini kan lebih ke sekarang orang belajarnya online semua, perkuliahan juga online kayak gitu. Kurang lebih ya strateginya tadi online yang sudah saya jelaskan di awal tadi Kak. Oke, jadi sebenarnya kalau mau kita bilang bisnis yang gak ada matinya itu setiap tahun itu bisnis makanan ya Kak. Itu yang paling gak ada matinya ya. Benar. Terus juga Benar, Kak. selama pandemi ini pastinya kita mau nggak mau ya larinya ke online. Dan itu dia tadi sih bukan beberapa sih, banyak banget yang udah disampaikan sama Kak April. Dan karena udah hampir jam 11 juga nih Kak April, kita pengen ada closing statement deh dari Kak April untuk teman-teman pelajar ya, yang mungkin selama ini mindsetnya mungkin ketika kita pengen menjadi orang sukses itu berarti harus menjadi seorang pegawai negeri. Padahal kan enggak nih, kita bisa jadi tenaga pemasaran juga, itu juga keren banget kan. Nah, gimana nih Kak closing statementnya? Oh, kalau closing statement buat teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah, yang lagi mencari jati diri, mau bekerja di bidang apa, gini sih, lebih kenali diri kalian dulu, kira-kira what you are good at. Nah, kalau kalian pernah baca ada yang namanya ikigai, apa yang kamu passion, what you are good at, itu bakal berkesinambungan kayak gitu. Jadi carilah pekerjaan yang memang menghasilkan, membantu kalian untuk investasi. Karena saya nggak bisa bilang kerjalah sesuai passion, kadang faktanya juga kita passion itu nggak bisa dimakan Kak. Jadi ya harus realistis juga kerjanya mau apa. Karena kalau kita sudah tamat kuliah, kita tuh sudah harus mandiri dan punya tanggung jawab. Kalau saya pernah baca buku, salah satu HR dari DBS, dia pernah bilang tujuan orang tua kita itu menyekolahkan kita karena mereka tuh investasi ke kita biar kita bisa hidup independen tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, kira-kira carilah peluang yang mana ilmu-ilmu kalian, skill yang kalian miliki itu bisa dibutuhkan oleh orang lain, bisa dibutuhkan oleh perusahaan, atau yang mau berbisnis juga ya boleh, asal bisnisnya tadi memenuhi kebutuhan orang lain, dan juga be kreatif. Jadi entrepreneur sosial, ataupun kalian kerja di multinasional, di swasta, yang pastinya kalian itu memberikan kontribusi yang baik dan juga mengatasi masalah-masalah yang ada. Because passion is a fully force of tension that you can give to whatever in front of you. Nah, jadi passion itu kadang bukan hobi, passion itu bukan olahraga, tetapi ya tadi, ketika kamu mau kontribusikan energi-energi positif kamu untuk sekitar kamu, pasti bakal memenuhi kebutuhan sekitar Kak. Oke, luar biasa sekali Kak April, masih muda tapi wawasannya, pengetahuannya ya udah banyak banget yang diberikan untuk teman-teman pelajar. Dan ini asli menginspirasi banget, gak berasa udah hampir jam 11. Pastinya sukses ya buat Kak April, terima kasih udah berbagi inspirasi di kelas inspirasi kita kali ini. Dan sukses untuk rencana-rencana selanjutnya, dan tetap berkreasi, tetap menebar inspirasi juga ya untuk kaum muda lainnya untuk menjadi seorang Aprilia Lestari. Kita bakal nyoba lagi next time ya Kak April, thank you. Terima kasih Mbak, sampai ketemu lagi. Dah itu dia, ada Aprilia Lestari, seorang marketer multinational company yang bergerak di bidang edukasi, yang pastinya udah ngasih inspirasi untuk teman-teman pelajar semuanya di kelas inspirasi edisi kali ini. Ingat, besok kita bakal hadir lagi ya, masih di kelas inspirasi, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi, setiap jam 10 sampai jam 11 hanya di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.